Di gua yang terbagi dari timur ke barat di lantai 3 hutan mayat neraka, dengan ledakan ruang menggeliat, orang misterius tiba-tiba muncul dari luar dan muncul di depan mata Xiaoyan. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa dia dapat melewatinya dengan mudah, orang-orang yang muncul secara acak, bahkan jika mereka sekuat Long Yi, belum pernah melihat mereka, jadi hati Xiaoyan penuh dengan rasa ingin tahu tentang orang ini. Xiaoyan memandang pria di depannya dengan hati-hati, dan melihat bahwa dia seusia dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun, basis kultivasinya telah mencapai tingkat kekuatan tertentu, dan usia serta penampilan tidak begitu penting. Namun, sosok ini ramping dan terlihat sangat tampan. Dia mengenakan gaun panjang perak dengan cahaya perak yang bersinar dari waktu ke waktu, sangat indah. Pria ini memiliki senyum di wajahnya, memberi orang perasaan yang sangat ramah. Ada kecemerlangan aneh di matanya, yang membuat Xiaoyan merasakan misteri yang tak terlukiskan. Sosok perak di depannya juga menatap Xiaoyan, tapi ada sedikit kejutan di matanya. Ini adalah anak yang telah memasuki alam rahasia, dan memang ada beberapa rahasia pada dirinya. Xiaoyan juga yang pertama memecahkan kebuntuan dan berkata, "Siapa yang mulia? Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa aku bukan musuhmu." Sosok perak itu tersenyum ringan. Melalui persepsi kekuatan jiwa yang sangat besar, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan sosok perak di depannya sangat menakutkan. Menurut dugaan Xiaoyan, Wu Jiang tidak sebagus sosok perak di depannya. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahkan kekuatan jiwa tingkat Fana Kaisar Realem hanya dapat mendeteksi situasi umum di gua ini, yang sangat mengejutkan bagi Xiaoyan. Pada akhirnya, sosok perak di depannya bisa datang ke sini dari dimensi lain dengan mudah. Ini sangat jarang, dan Xiaoyan juga sangat ingin tahu tentang ini. Sosok perak di depannya juga sepertinya telah menebak beberapa pertanyaan Xiaoyan, dan kemudian seseorang tertawa, "Kamu bisa memanggilku Xiao Yue. Siapa namamu? Saya pikir meskipun Anda masih muda, kekuatan Anda telah mencapai tingkat tahap awal Dou di bintang 4, dan itu juga sangat tirani. Dan Anda memiliki hal yang sama yang mengejutkan saya. Menurut pengamatanku, ada beberapa nyala api berbeda yang tersirat di tubuhmu, yang merupakan hal yang sangat aneh. Semacam api sangat ganas dan kuat, belum lagi perpaduan dari begitu banyak api. Orang biasa tidak dapat memiliki begitu banyak kekuatan api pada saat yang sama, terutama api yang sifatnya saling eksklusif. Tetapi Anda memiliki beberapa api dalam satu tubuh, yang mungkin menjadi perbedaan antara Anda dan orang biasa." Sosok perak juga tidak terburu-buru. Mengatakan, jelas rahasia Xiaoyan juga telah melihat beberapa petunjuk. Adapun Raja Naga Emas, bahkan sulit untuk dideteksi oleh makhluk abadi yang bertarung, jadi Xiaoyan tidak khawatir. Dan yang paling penting adalah Xiaoyan tidak merasakan aura pembunuh dari sosok perak ini, jadi dia mulai berbicara dengannya secara perlahan. Mendengar ini, Xiaoyan juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia bisa melihat secara sekilas rahasia bahwa dia membawa beberapa jenis api. Xiaoyan berkata dengan lembut, "Nama saya Yan Xiao, saya datang ke sini secara tidak sengaja, mengapa Yang Mulia ada di sini? Melihatmu, sepertinya ada sedikit aura jahat yang tersembunyi di tubuhmu. Ini jelas bukan aura hantu di hutan mayat. Apa yang terjadi?" Xiao Yue mendengar kata-kata itu, matanya berkilat, dan dia menatap lurus ke arah Xiaoyan. Kemudian Xiao Yue tersenyum dan berkata, "Matamu sangat tajam, kamu bahkan bisa melihatnya. Tetapi jika aku memberitahumu, aku sudah lama di sini, dan tentu saja aku punya hantu kecil. Apakah kamu percaya? Atau, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku hantu? Sebenarnya siapapun aku, itu tidak masalah. Yang penting tidak ada kesalahpahaman di antara kita sekarang. Sama seperti sekarang, semua orang bahagia bersama, mengapa kamu harus peduli dengan identitasku? Sama seperti aku, saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda memiliki beberapa nyala api di tubuh Anda, menurut Anda begitu?" Xiaoyan memikirkannya sebentar, lalu tersenyum dan berkata, "Benar, pertemuan adalah takdir. Kamu datang menemuiku dari dimensi lain, itu bisa dianggap takdir. Tidak peduli apa yang terjadi di antara kita di masa depan, setidaknya sekarang kita dapat hidup dalam damai dan menjadi sepasang teman yang tidak dikenal tetapi akrab." Wajah Xiao Yue sangat gembira dan dia berkata sambil tersenyum, "Setelah bertahun-tahun, akhirnya saya menemukan seseorang yang bisa berbicara. Sangat sulit untuk menunggu. Sekarang aku akan membawamu ke tempat lain untuk duduk. Mari kita mengobrol dengan baik."
Kamu ingat untuk mengikutiku dengan cermat, jangan sampai hilang. Hati-hati, ayo pergi. Setelah Xiao Yue selesai berbicara, tangannya bergerak ke kiri dan ke kanan, ruang di gua itu menggeliat, dan tiba-tiba sebuah pintu ruang muncul. Saya melihat tubuh ramping Xiao Yue berubah menjadi cahaya perak, seperti cahaya bulan, dan melesat ke pintu dalam sekejap. Namun, Xiao Yan berubah menjadi cahaya putih susu, dan menghilang dalam sekejap mata. Dengan kilatan kecemerlangan, pintu ruang itu menghilang dalam sekejap. Ketika Xiao Yan muncul lagi, dia sudah berada di gua yang sangat terang dan kering. Melihat lebih dekat, Xiao Yan tahu bahwa ini adalah tempat tinggal Xiao Yue, tetapi dia tidak tahu mengapa dia tinggal di sini. Xiao Yan tidak bisa menebak pada titik ini untuk sementara waktu. Xiao Yue tersenyum dan berkata, "Duduklah. Coba tebak, mengapa saya tinggal di tempat seperti itu?" Sebenarnya, tidak ada apa-apa, selama Anda memeriksanya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa gua ini berbeda dari tempat lain di neraka. Hutan mayat. Tempat ini penuh dengan ki pertempuran yang cocok bagi Anda manusia untuk menyerap dan mengolah, dan ini adalah tempat di mana Kaisar Ki berkumpul di seluruh hutan mayat Yin. Petik 2. Jika Anda tertarik, Anda dapat mencoba melihat apakah Anda dapat menyerap beberapa Kaisar Ki untuk meningkatkan kultivasi Anda. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, menatap Xiao Yue, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Di hati Xiao Yan, perasaan Xiao Yue sangat aneh. Dia mengerti bahwa kekuatan jiwanya tidak akan pernah salah. Berita yang dia temukan dari Xiao Yue adalah bahwa Xiao Yue memiliki aura yang kuat. Hanya saja nafas ini bukan nafas hantu, walaupun saya tidak tahu nafas jenis apa itu, nafas ini perlahan berubah menjadi nafas jenis lain. Meski begitu, berdasarkan persepsi jiwa Xiao Yan yang luar biasa, masih dapat dinilai bahwa kekuatannya jelas tidak lemah, mungkin seperti yang dia katakan, dia belum tentu hantu. Jika dia adalah hantu, apakah Anda ingin bersamanya? Pada saat ini, pikiran Xiao Yan berpacu di dalam hatinya, dan tiba-tiba, dia ingat apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas. Saya ingat bahwa tuan saya Jin Longqing pernah berkata bahwa di dunia ini, yang disebut iblis dan hantu tidak semuanya jahat, sama seperti orang memiliki kebaikan dan kejahatan. Jika itu masalahnya, mengapa dia harus terlalu peduli? Selama dia tidak memiliki kebencian terhadapnya, itu sudah cukup. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tersenyum. Di tempat lain, Mu Yingying juga menatap sebuah sumur dan berkata, "Harimau besar, apakah ini tempat yang kamu bicarakan?" "Ya, hanya saja makhluk-makhluk di sini sangat kuat. Saya pikir kita tidak boleh turun, kalau tidak saya takut." Sebelum kata-kata humanoid Tianhuo Shenghu selesai, Mu Yingying merapikan lengan bajunya dan berbalik memasuki sumur untuk seberkas cahaya. "Leluhur kecilku." Setelah harimau suci Tianhuo selesai berbicara, dia mengikuti, karena takut sesuatu akan terjadi pada bibi kecil ini. Hei, energi hantu di lantai 3 hutan mayat benar-benar serius. Sepertinya finalnya harus ada di sini. 10 pembangkit tenaga teratas juga berkumpul di sini satu demi satu, pertempuran pembangkit tenaga. Tapi kenapa energi hantu di lantai 3 begitu aneh? Aku tidak bisa memberitahumu secara spesifik. Luo Guang juga muncul di lantai 3 hutan mayat neraka dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak tahu mengapa, energi kaisar di gua ini cukup kuat, saat ini hanya ada Xiao Yan dan sosok perak Xiao Yue di gua yang sunyi. Alasan mengapa Xiao Yan mengikuti Xiao Yue melalui ruang adalah karena pesan dari Long Yi pada penguasa kuno api abadi di belakangnya, jadi Xiao Yan juga mengikuti dengan tenang. Melihat gua sedikit, dia menemukan bahwa Kaisar Qi di gua itu sangat kuat, dan Qi hantu itu juga diisolasi oleh kekuatan misterius. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Kamu benar, meskipun aku melihat sesuatu yang tidak normal dalam dirimu, tapi karena kita di sini, kita berteman." Setelah berbicara, saya juga merasa bahwa Xiao Yue tidak berubah, dan kemudian memulai Burning Jue, siap untuk mencobanya dan menyerap Kaisar Qi di sini. Saat berikutnya, nyala api putih susu di tubuh Xiao Yan perlahan mengelilingi tubuhnya, dan Fen Jue tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Dalam sekejap, nyala api yang tak terhitung jumlahnya melintas di gua, berwarna-warni dan sangat indah. Pada saat ini, Kaisar Qi di gua langsung bergerak ke arah tubuh Xiao Yan, berputar di sekelilingnya dengan cepat, dan dihirup ke dalam tubuhnya saat berikutnya. Xiao Yan seperti lubang tanpa dasar. Kaisar Qi yang besar dan kaya di dalam gua terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga perlahan menyerap napas ini,
dan tubuhnya memiliki kenyamanan yang tak terlukiskan. Melihat ini, wajah Xiao Yue sedikit berubah, dan ada jejak kontemplasi di matanya. Dia sepertinya berpikir tentang jenis latihan apa yang digunakan Xiao Yan saat ini, dan mengapa dia tidak pernah melihat atau mendengarnya. Melihat Xiao Yan terus-menerus menyerap Ki Kaisar itu, Xiao Yue tidak peduli sama sekali. Dia berkata sambil tersenyum, serap perlahan, tunggu sampai kamu selesai menyerapnya. Jam-jam ini akan melindungi hukum untukmu. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia merasa lega dan menyerap Ki Kaisar di dalam gua, karena apa yang Long Yi katakan sebelumnya adalah bahwa orang di depannya mungkin adalah makhluk paling kuat di seluruh hutan mayat neraka. Sirius Bulan Perak. Ada desas-desus bahwa Yinyu Sirius sangat ramah, dan hutan mayat Yin menjadi stabil di bawah manajemennya. Legenda mengatakan bahwa Yinyu Sirius di hutan mayat Yin tinggal di lantai 3. Sangat sulit untuk menemukannya, tetapi setiap kali seseorang bertemu dengan Yinyu Sirius, mereka bisa mendapatkan banyak manfaat. Beberapa jenis nyala api berkilauan di tubuh Xiao Yan, dan dia sangat menyukai aura kaisar yang lembut di sini. Karena Xiao Yan berada di dasar gunung berapi ketika dia menaklukkan jiwa naga di alam rahasia sebelumnya, dan menyerap banyak kekuatan api, nyala api di tubuhnya juga cukup bersemangat. Pada saat ini, ketika saya melihat Kaisar Qi yang sangat lembut ini, saya secara alami sangat menyukainya. Netralisasi keduanya juga membantu Xiao Yan untuk terus memperluas lautan Kaisar Qi di tubuhnya. Oleh karena itu, di bawah operasi Fen Jue, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi dengan panik menyerapnya. Waktu berlalu menit demi menit, Xiao Yan perlahan menyerap Kaisar Qi di gua sampai Kaisar Qi di gua menjadi lebih tipis, dan kemudian dia perlahan keluar dari keadaan. Kultivasi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tersenyum dan berkata, Kaisar Qi di sini sangat membantu saya. Menurut dugaan Xiao Yan, dia baru saja menerobos Kaisar Dou Bintang 4 belum lama ini, dan sekarang Anda telah menyerap begitu banyak kekuatan lembut, jadi kekuatannya harus distabilkan pada tingkat Kaisar Dou Bintang 4 awal. Yang mulia selalu ada di sini, tidak heran kultivasimu begitu dalam. Xiao Yan juga tertawa, saya telah tinggal di sini selama ribuan tahun, dan saya telah melihat masalah kultivasi. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, sifat manusia, cara kultivasi, dan umur panjang hanyalah sesaat. Xiao Yue juga bergumam pada dirinya sendiri. Kamu mengatakan bahwa ini adalah seluruh hutan mayat neraka, tempat di mana Ki Kaisar adalah yang terkuat. Aku tidak tahu tempat apa ini. Tanya Xiao Yan. Xiao Yue tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan memberitahumu nanti. Mari kita bicara tentang hal lain sekarang. Apakah kamu akhirnya akan menunjukkan warna aslimu? Xiao Yan juga tersenyum diam-diam. Dari apa yang Long Yi katakan sebelumnya, Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yue seharusnya meminta sesuatu darinya, jadi dia memperlakukan dirinya sendiri seperti ini, kalau tidak dia akan diperlakukan seperti itu, seperti itu. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda pasti tidak akan bisa bertahan 3 ronde. Ada apa dengan Yang Mulia? Lebih baik mengatakannya, jika saya bisa membantu, saya akan dengan senang hati membantu. Aku ingin bertanya padamu, seharusnya kamu menjadi seorang alkemis berpangkat tinggi, kan? Xiao Yue juga menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan sedikit terkejut dan berkata, saya tidak tahu Yang Mulia. Xiao Yan juga menjaga Xiao Yue saat ini. Bagaimanapun, jiwa seorang alkemis tingkat tinggi sangat kuat dan lesat. Mungkin beberapa orang pandai dalam hal ini. Hehe, jangan khawatir, tentu saja aku tidak punya niat lain. Aku hanya menanyakan ini karena aku memintamu. Lagi pula, hanya sedikit orang yang berani memasuki lantai 3 hutan mayat neraka, apalagi seorang alkemis yang kuat sepertimu, kata Xiao Yue. Saya hampir tidak bisa membuat pil obat. Adapun hal-hal lain, bahkan jika saya ingin membantu, saya tidak dapat membantu. Xiao Yan juga tertawa. Jelas, selain membuat pil obat, Xiao Yan benar-benar tidak perlu melakukan apa-apa, lain kekuatan orang ini sangat menakutkan. Tapi masalah ini harus menunggu kompetisiku berakhir, masih ada lebih dari 10 hari. Xiao Yan juga tiba-tiba teringat. Ini tidak masalah, dan waktunya tidak terlalu singkat, kata Xiao Yue. Jika itu masalahnya, mari kita bicara tentang hadiahnya. Xiao Yan juga tertawa. Jelas, meskipun kekuatannya hanya pada tahap awal Dou di bintang 4, dibandingkan dengan Xiao Yue di depannya, dia tidak ada apa-apanya. Untuk itu,
tapi jangan lupa bahwa Xiao Yan adalah seorang kaisar. Seorang apoteker peringkat pertama, daya tarik seorang apoteker adalah, hehe, dia benar-benar pria kecil yang berhati-hati. Bukankah Kaisar Qi sebelumnya tidak cukup? Kata Xiao Yue, karena Yang Mulia telah meminta bantuan kepada saya, maka peringkat pil obat yang telah saya sempurnakan harus cukup tinggi. Saya harus menerima sedikit hadiah, tetapi Qi Kaisar sekarang tidak cukup. Xiao Yan juga ahli seni dan berani. Hehe, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Xiao Yue tersenyum, tetapi senyum itu penuh dengan bahaya. Saya percaya, tetapi saya percaya bahwa keterampilan pemurnian saya akan membuat saya layak menerima hadiah ini. Xiao Yan juga tertawa, auranya tidak lemah sama sekali. Hehehe, pria kecil yang berani. Ada juga hadiahnya, itu tergantung pada apakah kamu memiliki keberanian untuk mengambilnya, kata Xiao Yue sambil tersenyum. Oh, apa maksud? Yang Mulia, Xiao Yan juga terkejut. Jika seseorang sekuat Xiao Yue bisa mengatakan ini, maka kemungkinan besar itu adalah harta karun yang besar. Hehe, harta karun yang saya bicarakan adalah harta karun di seluruh hutan mayat neraka, dan itu ada di lantai 3. Hanya saja ada orang di sebelah harta ini yang kekuatannya sebanding dengan milikku, kata Xiao Yue. Mendengar ini, pupil Xiao Yan juga menyusut dengan kencang. Meskipun harta itu dicintai oleh semua orang, jika ada orang di sebelah harta dengan kekuatan yang sama dengan Xiao Yue, itu harus diperiksa kembali, karena kekuatan Xiao Yue sangat kecil, tidak bisa melihatnya. Menurut tebakan Xiao Yan, Xiao Yue ini setidaknya pada level Qi pertempuran bintang 6. Jika Anda ingin mengambil sesuatu dari Kaisar Petarung bintang 6, itu lebih sulit daripada pergi ke langit. Xiao Yan saat ini hanya kekuatan Dou di bintang 4 pada tahap awal, dan Xiao Yan juga sadar diri. Jangan bercanda, Yang Mulia, bagaimana saya berani mengambil harta ini? Xiao Yan juga bertanya-tanya, hehe, pasti ada jalan, itu tergantung pada apakah kamu menginginkan harta ini atau tidak. Xiao Yue juga tersenyum perlahan, dan ada kepercayaan yang kuat dalam suaranya. Itu, Xiao Yan juga bergumam, ada beberapa api di mata coklatnya, karena Xiao Yue berkata begitu, pasti ada jalan. Ada jalan, itu tergantung pada kemampuan dan keberanianmu. Xiao Yue juga tertawa, aku belum mencobanya. Xiao Yan juga tertawa, dengan keyakinan yang kuat dalam suaranya. Setelah 10 hari, itu akan menjadi bulan Yin dari hutan mayat neraka. Pada saat itu, aura hantu hutan mayat neraka juga akan menjadi lebih kuat. Pada hari itu, aku akan mengambil tindakan terhadap orang itu, jadi itu milikmu, kesempatan. Jangan berhenti, aku harus mengingatkanmu sebelumnya bahwa pasti ada beberapa hal di sekitar harta karun itu. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, jangan salahkan aku. Xiao Yue juga menatap Xiao Yan setelah mengatakan itu. Setelah 10 hari, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, masih ada 14 hari sebelum kompetisi penjarahan poin, itu juga mungkin dalam 10 hari, dan dia segera mengangguk ke Xiao Yue. Kalau begitu itu kesepakatan. Adapun pemurnian pil obat, aku akan menemukanmu ketika permainan selesai. Xiao Yue juga tertawa. Kalau begitu doakan kami kerjasama yang bahagia. Xiao Yan juga tersenyum, jelas kerjasama yang adil semacam ini juga membuat mata Xiao Yan bersinar. Xiao Yue menunjukkan sedikit persetujuan di matanya, dan berkata dengan keras, oke, jangan mundur di hadapan musuh yang kuat, kamu dianggap sebagai anak yang berambisi, tetapi karena kamu berada di jalan ini, kamu harus memiliki untuk berperang dengan dunia. Senior, apakah kamu melihat dua temanku? Satu laki-laki dan satu perempuan. Xiao Yan juga bertanya, dan gelar berubah dari Yang Mulia menjadi Senior. Tentu saja kedua temanmu melihatnya, tapi jangan khawatir, mereka masih di tempat yang aman. Ketika kamu kembali dari sini, kamu bisa melihat mereka. Namun, itu benar-benar mengejutkan saya. Salah satu dari dua teman Anda adalah pewaris, dan yang lainnya adalah seseorang yang menguasai teknik gosip yin yang kuat. Tetapi Anda jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Senior salah. Xiao Yan juga menjawab dengan sopan. Kekuatan sosok perak Xiao Yue di depannya juga tak terduga. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengagumi begitu banyak hal hanya dari pemeriksaan sederhana. Kamu tidak harus rendah hati. Dari fakta bahwa kamu bisa datang ke sini, kamu dapat melihat bahwa kamu lebih kuat dari mereka berdua. Karena untuk datang ke sini, hanya ada dua pintu masuk. Satu adalah pintu masuk pesona terlarang,
dan yang lainnya adalah tempat yang sangat misterius. Tempat itu disebut alam rahasia. Jika saya menebak dengan benar, Anda memasuki alam rahasia dan datang ke sini sesuai dengan instruksi. Apakah saya benar? Xiao Yue juga bertanya. Xiao Yan tersenyum, tetapi dia tidak terkejut. Senior, kamu benar-benar tahu segalanya, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku memang memasuki alam rahasia itu. Adapun lantai 3 hutan mayat, aku juga dipandu. Tetapi berani bertanya, Senior, apakah Anda tahu sesuatu tentang alam rahasia ini? Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang alam rahasia itu? Xiao Yue tersenyum ringan dan berkata dengan senyum yang sedikit misterius, ada 2 tempat paling misterius di seluruh hutan mayat Yin, seperti di sini. Ketika saya pertama kali datang ke sini, alam rahasia spasial misterius itu sudah ada. Meskipun saya juga memikirkan banyak cara untuk masuk, baru beberapa tahun yang lalu saya dengan enggan masuk karena kekuatan saya sendiri. Di sana, petik 2, di alam rahasia itu, saya menemukan masa udara merah yang aneh, yang kemudian saya pelajari adalah jiwa naga. Saya pernah berpikir untuk menaklukkannya, tapi sayangnya untuk beberapa alasan, saya masih gagal pada akhirnya. Saya tidak bisa memikirkan di mana Anda masuk secara kebetulan. Kali ini, tapi yang lebih aneh lagi adalah aku bisa merasakan nafas jiwa naga sekarang, dan sepertinya ada di penguasa berat di belakangmu. Ini benar-benar mengejutkan bagiku. Ada sedikit kejutan di mata Xiao Yan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yue bisa melihat betapa mengerikan kekuatannya. Segera, Xiao Yan juga dengan erat membungkus penguasa kuno Eternal Fire Heng di belakangnya. Jangan khawatir, karena jiwa naga ini telah memilihmu, maka aku tidak akan bersikap keras pada orang lain. Lagi pula, takdirnya cukup misterius. Xiao Yue melihat gerakan kecil Xiao Yan. Xiao Yan berkata dengan sedikit terkejut, jiwa naga di alam rahasia memang ada di penguasa berat ini. Tetapi hanya setelah banyak usaha saya menyegelnya di penguasa berat ini. Aku tidak berharap kamu melihatnya sekilas, Senior, aku sangat mengaguminya. Xiao Yue tersenyum dan berkata, sebenarnya, bukan apa-apa. Ketika tingkat kultivasi Anda naik ke tahap lain, Anda secara alami akan memahami banyak hal. Bertemu denganmu kali ini juga semacam takdir. Bukankah kamu selalu ingin bertanya padaku sekarang, bagaimana kamu bisa membuka ruang sesuka hati, dari ruang ini ke ruang lain? Aku akan mengajarimu sekarang, ini adalah takdir kita. Lagi pula, aku akan segera pergi dari sini setelah aku menyelesaikan masalah ini dalam 10 hari. Jika kamu tidak meneruskan keterampilan pesawat ulang-alik, kamu juga akan tersesat. Aku akan meneruskannya kepadamu. Ini sebenarnya aksi unik saya selama lebih dari 2000 tahun. Bahkan jika orang lain sekuat saya, mereka tidak dapat melintasi ruang sesuka hati. Xiao Yue selesai berbicara, tangannya sedikit digenggam, dan kemudian dia terus terbang di udara ganti sidik jari. Saat berikutnya, cahaya perak aneh muncul dari jari Xiao Yue, dan kemudian langsung menyelimuti kepala Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap lorong ruang perak di depannya, ekspresinya bermartabat. Di benua Doqi, Dou Zong yang kuat dapat berjalan melalui kekosongan, Dou Zun yang kuat dapat membuka ruang, dan Dou Sheng yang kuat dapat membuka ruang kecil. Namun, menurut pengamatan Xiao Yan, saluran luar angkasa yang dibangun oleh Xiao Yue lebih seperti saluran luar angkasa yang cukup sempurna. Lorong ruang angkasa biasa dipenuhi dengan fluktuasi berbahaya, lagi pula, interior lorong ruang angkasa sangat tidak stabil, dan variabel di dalamnya tidak dapat diprediksi, belum lagi keselamatan orang yang ingin pergi ke tempat lain melalui lorong ruang angkasa. Hanya saja saluran ruang pusaran perak di depan Xiao Yue sangat berbeda, tidak ada aura berbahaya sama sekali, dan hanya ada kekuatan yang sangat lembut yang mempertahankan saluran ini. Dan yang paling penting adalah yang digunakan Xiao Yue adalah pesawat ulang-alik. Bukan saluran luar angkasa. Ini benar-benar dua konsep. Dibutuhkan banyak waktu untuk mencapai saluran luar angkasa, tetapi pesawat ulang-alik dapat dicapai dalam sekejap. Dou Zun dapat membuka ruang, tetapi ruang yang rusak dibobol oleh Dou Zun dengan kekuatan eksternal. Jadi itu hanya lorong ruang, meskipun dapat dimasuki oleh orang-orang, itu tidak dapat mencapai 1000 mil dalam sekejap. Saluran ruang berbeda, ia menggunakan pertempuran ki di tubuh untuk membuat hubungan halus dengan ruang, sehingga ruang yang terhubung bersama tidak berlebihan. Sungguh teknik yang mendalam. Xiao Yan juga diam-diam berseru, meskipun dia memiliki jiwa yang kuat di tubuhnya,
dia masih tidak bisa melihat melalui perubahan sidik jari yang baru saja ditampilkan Xiao Yue. Jelas, itu membutuhkan sesuatu. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Xiao Yue melambaikan tangannya, dan saluran luar angkasa di depannya menghilang seketika. Tidak, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, teknik Xiao Yue cukup mendalam, dan itu juga pertama kalinya Xiao Yan melihatnya, jadi dia mengatakannya dengan sederhana. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Xiao Yue juga berkata dengan sabar, dan setelah berbicara, dia mulai berlatih. Di dalam gua, sidik jari Xiao Yue terus berubah, dan saluran luar angkasa muncul dan menghilang lagi dan lagi, sementara Xiao Yan memperhatikan dengan seksama, tidak melepaskan detail apapun. Hehe, ini bukan buang-buang waktu untuk mempelajari ini dalam waktu kurang dari sehari. Xiao Yue juga tersenyum, dan sangat puas dengan Xiao Yan di depannya. Terima kasih banyak, senior. Xiao Yan juga membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Yue, karena dalam waktu kurang dari sehari, Xiao Yan mempelajari keterampilan sihir bepergian melalui luar angkasa. Justru karena dia mempelajari keterampilan sihir bepergian melalui ruang angkasa, Xiao Yan tahu betapa kuatnya Xiao Yue ini di depannya. Itu sebabnya dia dengan hormat membungkuk kepada Xiao Yue. Sekarang setelah selesai, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk pergi juga. Tapi kamu harus ingat bahwa jika kamu ingin harta karun, kamu harus pergi ke sumur lebih awal. Meskipun aku sudah memberitahumu sesuatu tentang sumur, bagaimanapun juga, ada banyak rahasia yang tidak banyak diketahui di dalam sumur. Selesai itu juga cahaya perak yang melintas dan menghilang dalam sekejap. Ya, Xiao Yan menatap Xiao Yue yang jauh dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa dia? Melihat Xiao Yue pergi, Long Yi, penguasa di atas penguasa kuno Yi Huo Heng, juga berkata. Dia seharusnya menjadi penguasa hutan mayat yang kamu sebutkan, Yinyu Sirius. Xiao Yan juga berkata dengan tergesa-gesa. Kamu sebenarnya tahu, sekarang giliran Long Yi yang terkejut. Alasan mengapa dia tidak berani muncul sekarang adalah karena Xiao Yan melahap kekuatan asalnya, menyebabkan Long Yi terluka parah saat ini. Muncul di depan Yinyu Sirius tidak diragukan lagi merupakan penghancuran diri. Saya sudah tahu, dan Xiao Yue juga tahu bahwa kamu berada di penguasa beratku, tetapi kamu tidak bergerak. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Xiao Yan juga tertawa, jelas Long Yi ini telah menjadi bahkan sekarang. Pada akhirnya, dia masih serakah akan hidup dan takut mati. Kamu melahap kekuatan sumberku dan melukai vitalitasku, tapi aku terlalu malu untuk memberitahuku. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya saat itu? Tunggu, jiwa naga juga berbicara tanpa henti, dan kemudian Xiao Yan mengabaikan jiwa naga dan membawa penguasa kuno Yi Huo Heng di belakang punggungnya, melihat bagian tertentu dari gua. Saat berikutnya, matanya menyala, tangannya digenggam bersama, dan kemudian sidik jari di jari terus berubah, dan cahaya perak yang sangat aneh langsung terbang keluar dari tangan Xiao Yan, dan kemudian menuju ke kekosongan tertentu di dalam gua. Kegelapan di gua diterangi oleh cahaya perak, dan kemudian ruang itu menggeliat aneh, dan tiba-tiba 1 meter ruang muncul di gua. Berhasil, Xiao Yan juga melihat pesawat ulang-alik perak di langit dan berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi, saatnya untuk kembali. Xiao Yan menyelesaikan kata-katanya, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi api putih susu, dan dia melakukan perjalanan melalui lorong menuju ruang perak. Cahaya api putih susu baru saja memasuki pesawat ulang-alik perak, dan pesawat ulang-alik perak di tengah gua perlahan menghilang, seolah-olah tidak muncul. Pada saat ini, kedamaian dipulihkan di gua misterius. Xiao Yan, Yueru, kita tidak perlu pergi ke titik tengah ketika kita sampai di lantai 3 hutan mayat, kan? Saya mendengar bahwa ada makhluk kuat di lantai 3 hutan mayat neraka. Tuan dari seluruh hutan mayat neraka, Yinyu Sirius tinggal di sini. Kekuatan Yinyu Sirius ini sangat menakutkan. Ada kematian tetapi bukan kehidupan, kata Mu Feng pada dirinya sendiri. Xiao Yan, apakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Mu Feng menyelesaikan kata-katanya dan menemukan bahwa tidak ada yang menanggapinya, jadi dia membalikkan dahinya ke belakang dan meliriknya. Saya tidak tahu ini, tetapi saya terkejut ketika saya melihatnya. Xiao Yan, Yueru, Mu Feng menemukan bahwa mereka berdua tidak ditemukan di belakangnya, dan dia tidak bisa tidak menaikkan suaranya beberapa desibel. Lantai 3 ini benar-benar aneh. Mu Feng juga menemukan ada sesuatu yang salah,
dan kemudian dia menempel di tubuhnya dengan energi pendendam, dan melihat sekeliling dengan waspada. Meskipun Xiao Yan dan Yueru tidak terlihat, Mu Feng juga samar-samar merasa bahwa mereka berada di sisinya, tetapi mereka terhalang oleh hal-hal aneh ini. Lantai 3 hutan mayat neraka benar-benar aneh. Mengapa energi hantu di dalamnya semakin serius? Kuharap aku tidak bertemu Sirius bulan perak. Gumam Mu Feng, lalu kaki dan pupilnya terus berputar. Pada saat ini, Mu Feng dikelilingi oleh kegelapan tanpa akhir, dan energi hantu itu seperti gas tipis. Gosip Yin Yang, lempar alam semesta, hancurkan untukku. Tiba-tiba Mu Feng melihat titik terang di depan kirinya, dan dia segera mengerahkan energi dendamnya secara ekstrim, lalu menyerang titik cahaya itu. Douki besar berwarna biru mengalir keluar dari tubuh Mu Feng, dan kemudian dengan suara, bang, 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 seperti kaca pecah, Mu Feng juga kembali ke tempat dia baru saja bubar. Lihat, bukankah Mu Feng ada di sini? Seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya menatap Mu Feng dan berkata, ini benar-benar berbahaya. Aku tidak tahu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan seperti apa itu sekarang. Aku merasa seolah-olah telah memasuki pesona, tapi kemudian itu juga selimut, kata Mu Feng sedikit bangga. Xiao Yan juga tertawa, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yueru dan Mu Feng memang memasuki penghalang, tetapi mereka tidak memecahkan penghalang itu sendiri, tetapi Xiao Yan melakukan teknik pesawat ulang-alik. Keduanya sangat mudah untuk menghancurkan penghalang, jika tidak mereka akan mengandalkan dua kekuatan manusia, cukup sulit untuk berurusan dengan pesona misterius itu. Lagi pula, itu dibuat oleh Yinyu Sirius, bagaimana itu bisa dipatahkan dengan mudah. Mereka bertiga mengobrol satu sama lain untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa mereka masih belum terselesaikan, tetapi satu hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa mereka bertiga secara tidak sengaja memasuki penghalang secara tidak sengaja, sehingga adegan sebelumnya muncul. Karena semua orang baik-baik saja, mari kita istirahat dulu. Xiao Yan juga berkata, dan dia bisa melihat bahwa ada banyak bahaya yang mengintai di lantai 3 hutan mayat neraka. Meninggalkan area pesona di luar gua misterius, mereka bertiga juga terus bergerak menuju kedalaman. Setelah beberapa saat, mereka bertiga menemukan tempat di bawah angin dan duduk bersila. Xiao Yan juga menyalakan api di depannya, dan ketiganya beristirahat di samping api bersama. Xiao Yan, sebenarnya, saya selalu punya pertanyaan, yaitu, jika kita menghindari pembangkit tenaga dalam kompetisi perebutan titik ini untuk melindungi poin kita tidak perlu memasuki tempat yang begitu dalam. Mayat ini tampaknya ada beberapa keberadaan yang menakutkan di kedalaman lantai 3 hutan, yang paling aku khawatirkan. Mu Feng juga berkata dengan nada bersenandung. Sebenarnya aku juga tidak tahu, tapi selalu ada suara yang membimbingku, dan suara itu sepertinya berada di kedalaman lantai 3 hutan mayat, jadi aku semakin dekat dan dekat. Dan salah satu hal penting yang aku ikuti dalam kompetisi seleksi kali ini juga berada di lantai 3 hutan mayat neraka. Xiao Yan juga bergumam. Xiao Yan tidak bermaksud menyembunyikannya, tetapi masalah ini terlalu besar, dan Xiao Yan tidak ingin mereka tahu. Mu Feng juga terkejut. Hutan mayat neraka ini adalah tempat yang penuh dengan hantu, bagaimana mungkin ada suara aneh seperti yang dikatakan Xiao Yan. Adapun hal yang ada di kedalaman lapisan ketiga hutan mayat, Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu bahwa pasti ada penjaga yang kuat yang menjaganya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia telah dibantu oleh Xiao Yan sejak dia memasuki hutan mayat neraka, hatinya juga menjadi bergejolak. Karena ini masalahnya, maka aku tidak punya pilihan selain menyerahkan hidupku untuk menemani pria itu. Mu Feng juga berkata setelah sedikit berpikir, dan saat dia berbicara, dia dengan sengaja memasang ekspresi tegas, yang membuat keduanya tertawa terbahak-bahak. Mari kita istirahat yang baik hari ini. Jika kamu bergegas besok, kamu seharusnya bisa mencapai tujuanmu. Xiao Yan juga berkata dengan lega. Pada malam hari, sangat sunyi, suara 3 orang terus datang dari api unggun, dan tawa tidak ada habisnya. Malam berlalu dengan cepat, tetapi siang dan malam di hutan mayat tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Bagaimanapun, hutan mayat dikelilingi oleh hantu hitam sepanjang hari. Hanya token di tangan yang bisa mengetahui siang dan malam, serta kompetisi poin. 13. Yueru juga melirik token di pinggangnya. Ayo pergi. Xiao Yan juga memimpin. Yueru dan Mu Feng juga mengikuti di belakang Xiao Yan. Long Yi, apakah kamu tahu lokasi pasti dari sumur kering? Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Long Yi,
tetapi Xiao Yan juga menemukan bahwa tuannya Jin Long Qing jarang berbicara baru-baru ini. Jelas, seperti ini ketika dia keluar dari alam rahasia, jadi Xiao Yan tidak repot. Bukankah Yin Tianlang sebelumnya sangat spesifik? Long Yi juga berkata dengan sedih, bagaimanapun juga, Long Yi baru saja melihat apa yang ditempelkan Xiao Yue ke telinga Xiao Yan dan berkata dengan matanya sendiri. Apakah kamu tahu? Xiao Yan juga bertanya dengan cemberut. Ini bukan niat Xiao Yan untuk mempersulit Long Yi. Lagi pula, apa yang dikatakan Xiao Yue barusan hanya menyebutkan bahwa harta karun besar itu ada di sumur kering di lantai 3 hutan mayat neraka. Adapun lokasinya, itu tidak disebutkan. Aku tahu, pergilah ke sini. Long Yi juga memberi isyarat pada Xiao Yan. Xiao Yan juga melangkah maju, dan kemudian kekuatan jiwa besar terus-menerus menyelimuti lingkungan untuk mencegah musuh. Lagi pula, lapisan pertama hutan mayat neraka agak misterius, jadi harus diperlakukan dengan hati-hati. Setelah itu, kekuatan jiwa besar juga samar-samar merasa bahwa ada beberapa kekuatan yang cukup kuat, satu sangat panas, satu sangat kuat, dan ada beberapa aura yang sangat aneh di kedalaman, tapi itu terlalu jauh, jadi itu hanya bisa dirasakan secara kasar, itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berjalan cepat. Xiao Yan, ada apa? Mo Feng juga menyadari ada yang salah dengan ekspresi Xiao Yan. Tidak apa-apa, aku menemukan beberapa aura yang familiar, tapi aku tidak tahu siapa itu. Setelah itu, dia tersenyum pada mereka berdua. Lupakan saja, ayo pergi ke tujuan dulu. Oke, setelah berbicara, mereka bertiga juga berjalan menuju tempat di mana sumur kering itu berada. Kenapa batasan di sini begitu kuat, dan kita bertiga tidak bisa membukanya? Roh hantu itu juga menatap pintu hitam raksasa di depannya. Roh hantu dan roh hantu mata air terpencil, bersama dengan upaya gabungan Hong Ye, penguasa lembah merah, tidak mengguncang pintu raksasa hitam di depannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencicit. Pembatasan gerbang raksasa ini sangat kuat. Hong Ye juga sedikit mengernyitkan matanya, dengan lembut membelai gerbang raksasa hitam. Tangan giok dangkal daun merah baru saja menyentuh pintu raksasa hitam, dan perasaan dingin segera menghantam seluruh tubuh. Tiba-tiba, energi abu-abu yang sangat kecil juga meluap dari pintu, dan kemudian mengenai daun merah. Di atas pintu raksasa hitam, adalah fluktuasi yang sangat mengerikan menyebar. Mundur, ketika ketiganya melihat energi abu-abu, mereka tiba-tiba mundur. Tidak sampai 10 meter ke belakang energi abu-abu itu melihat sekeliling dan kembali ke gerbang raksasa hitam. Gerbang raksasa hitam ini sangat aneh, kata Yukuan dengan hantu. Gerbang raksasa hitam ini mengepung separuh kaisar hantu kembar lainnya. Menembus gerbang raksasa hitam ini adalah tempat separuh kaisar hantu kembar lainnya disegel. Hantu-hantu itu juga melihat ke gerbang raksasa hitam di depan, dari dia kesal, dan menemukan bahwa mereka bertiga adalah orang-orang juga tak berdaya. Sepertinya kita hanya bisa menunggu sampai bulan Yin datang 8 hari kemudian. Lagi pula, pada saat itu, energi hantu di seluruh hutan mayat Yin akan meroket. Yang akan sangat meningkatkan kekuatan kita. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki kepercayaan diri yang besar untuk mendobrak pintu hitam raksasa ini, kata hantu itu. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka baru saja akan pergi, tetapi mereka menemukan bahwa aura yang agak aneh perlahan muncul dari belakang. Siapa itu? Hong Ye juga yang pertama merasakan aura ini, dan kemudian pembangkit tenaga Dou di bintang 6 yang menakutkan memamerkan auranya. Batuk, batuk, batuk. Ini aku. Sebuah suara lemah juga perlahan datang dari kehampaan. Kaisar hantu kembar, Hong Ye juga cukup terkejut, melihat sosok hitam berjubah di depannya. Hong Ye samar-samar menemukan bahwa napasnya sangat lamban, dan dia jelas terluka parah. Ada apa denganmu, Kaisar hantu? Hantu-hantu itu juga mendukung Kaisar hantu kembar, dan kemudian energi hantu hitam aneh di dalam tubuh terus-menerus dipindahkan, sama sekali mengabaikan apakah itu akan melukai asalnya sendiri. Kaisar hantu kembar bukan hanya atasan hantu, dan keduanya tidak sesederhana hubungan antara atasan dan bawahan. Karena kehidupan hantu-hantu diselamatkan oleh Kaisar hantu kembar, maka hantu-hantu juga setia kepada Kaisar hantu kembar. Yukuan terus memutar matanya ke samping, menatap Kaisar hantu kembar yang terluka, jelas dia punya beberapa rencana. Benteng kami di Hongshan telah terungkap, orang-orang Suantian ini harus tahu tentang rencana kami. Saat aku menyerap 2 manusia terakhir, aku terluka parah oleh 2 manusia kuat terakhir.
Batuk-batuk-batuk, katanya sambil terbatuk-batuk hebat. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rencananya harus dimajukan. Qi Mei juga dengan tegas mendukung Kaisar Hantu dan berkata dengan tegas. Tidak, energi hantu belum menembus ke semua peserta, dan perencanaan ke depan hanya akan membuat kita gagal. Aku benar-benar tidak setuju. Yukuan juga berkata dengan marah. Yukuan, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Qi Mei juga berkata dengan marah. Jangan pikirkan siapapun di sini hari ini mulai lebih awal. Hantu Yukuan juga berkata dengan marah. Yukuan, aku pikir kamu tidak sabar dengan hidupmu. Roh hantu itu berteriak keras. Aku tidak tahu siapa yang tidak sabar untuk hidup. Hong Ye, naik. Setelah roh hantu Yukuan selesai berbicara, energi hantu di sekujur tubuhnya juga merembes keluar. Kekuatan yang sebanding dengan manusia pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 5 tiba-tiba muncul dari hantu. Kamu benar-benar menerobos peringkat kelima secara diam-diam. Hantu-hantu juga terkejut. Awalnya, kekuatan mata air terpencil ini hanya sebanding dengan kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 manusia pada tahap awal. Dia menyerap banyak energi hantu di kolam dingin di mana Kaisar Hantu Kembar muncul sebelum mencapai puncak. Kaisar Dou Bintang 4 seperti tingkat hantu-hantu. Pada awalnya, hantu dan hantu tidak memperhatikan, tetapi sekarang saya menyadari bahwa mata air terpencil ini terlalu licik. Hantu-hantu adalah bawahan dari Kaisar Hantu Kembar, dan kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga dari puncak Kaisar Pertempuran Bintang 4, tetapi puncak Kaisar Pertempuran Bintang 4 dan tahap awal dari Bintang 5, pertempuran Kaisar sangat berbeda. Wajah hantu-hantu juga serius saat ini. Hong Ye, jangan dengarkan hantu mata air terpencil, dan bertarung melawan Kaisar Hantu, apa yang akan dilakukan kekasihmu? Hantu-hantu juga mengerti bahwa hantu mata air terpencil bukanlah ancaman, dan yang paling penting masalahnya adalah penguasa lembah merah, Hong Ye, pembangkit tenaga dengan kekuatan awal Dou di Bintang 6. Ketika Hong Ye mendengar kata-kata itu, matanya juga sedikit berkerut, dan kemudian dia melihat hantu di mata air terpencil, jelas khawatir. Jangan khawatir, Hong Ye, jika kamu membantuku sukses, jangan bicara tentang kehidupan kekasihmu. Bahkan jika kamu ingin Suantian ini membunuh darah kekasihmu, itu masalah sepele. Yukuan juga tertawa. Kaisar Hantu, kamu pergi dulu. Aku akan menghentikan mereka. Setelah hantu-hantu berkata, itu juga di belakangnya yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Jangan coba-coba melarikan diri. Roh hantu Yukuan juga dengan rakus menatap Kaisar Hantu Kembar yang terluka parah dan roh hantu-hantu. Jika Anda melahapnya sendiri, maka kekuatan Anda sendiri. Batuk, Yukuan, kamu masih ingin melakukan kejahatan, Kaisar Hantu Kembar juga berkata dengan lemah dan marah. Biasanya, hantu musim semi terpencil ini tidak sebagus anjing di depannya. Meskipun dia hanya setengah dari kekuatan si kembar, dia juga pembangkit tenaga yang sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 6 manusia, benar-benar terintegrasi, maka kekuatannya juga sangat tirani, dan hantu musim semi yang terpencil ini hanyalah badut yang melompat. Tapi sekarang berbeda, Kaisar Hantu Kembar baru saja menembus segel, dan kekuatan mereka kurang dari 1 dari 10. Selain itu, Kaisar Hantu Kembar dibagi menjadi 2 oleh pembangkit tenaga di dalam Suan Santian dan disegel di Gunung Merah dan Yin Hutan Mayat. Kombinasi dari 2 bagian adalah Kaisar Hantu Kembar yang sebenarnya. Daun Merah, pergi, tidak akan ada kekurangan dari mereka yang berjanji padamu setelah itu. Hantu Yukuan juga memandang Kaisar Hantu Kembar dan hantu-hantu di depannya dengan kebencian. Aku akan memegang hantu-hantu untukmu, dan kamu bisa melakukan sisanya sendiri. Hong Ye tidak bodoh, dan dia secara alami tahu angan-angan hantu di musim semi. Hantu di musim semi yang tenang ingin berurusan dengan Kaisar Hantu Kembar, tetapi dia berurusan dengan hantu dan roh sendirian, meninggalkan yang sulit untuk dirinya sendiri dan yang mudah untuknya. Setelah Hong Ye selesai berbicara, dia juga bergegas ke depan, dan kemudian aura Kaisar Dou Bintang 6 yang menakutkan juga ditampilkan. Yukuan, kamu akan menyesali keputusanmu. Hantu-hantu belum selesai berbicara, tetapi terus-menerus berurusan dengan serangan Hong Ye. Bagaimanapun, kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 6, hantu-hantu tidak berani meremehkannya, atau Anda akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Oke, Yukuan juga memarahi diam-diam. Wanita ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar, meskipun pertempurannya dengan hantu-hantu tampaknya ditekan di mana-mana,
tetapi Yukuan juga jelas merasa bahwa Hong Ye menahan. Sebaliknya ketika bintang 6 pembangkit tenaga Kaisar Do berurusan dengan hantu-hantu di puncak Kaisar Do bintang 4, itu juga merupakan penindasan instan. Tapi Yukuan sudah terlambat untuk terganggu pada saat ini. Bagaimanapun, dia telah merencanakan rencana ini untuk waktu yang lama. Roh hantu Yukuan menemukan cara di beberapa buku kuno Suan Santian. Orang-orang di dunia hantu dapat terus memperkuat diri mereka sendiri dengan melahap jenis mereka sendiri. Jika Yukuan dapat menelan bagian dari Kaisar Hantu Kembar yang terluka ini, maka kekuatannya tidak diragukan lagi. Itu akan terjadi meroket, dan akan mudah untuk berurusan dengan separuh Kaisar Hantu Kembar lainnya. Menderita sampai mati. Setelah Yukuan selesai berbicara, energi hantu hitam yang aneh langsung menutupi tubuhnya, dan kemudian rantai yang agak gelap terbang keluar dari tubuhnya. Dengan warna hitam yang mengerikan, dia menyerang Kaisar Hantu Kembar yang terluka. Rantai jiwa. Kaisar Hantu Kembar juga cukup terkejut. Apa yang disebut rantai jiwa adalah metode unik di dunia hantu mereka, dan hanya mungkin untuk menampilkannya ketika energi hantu di dalam tubuh kuat sampai batas tertentu. Karena sumber kekuatan rantai jiwa adalah energi hantu. Setelah terkejut untuk waktu yang singkat, Kaisar Hantu Kembar juga perlahan menjadi serius, dan kekuatannya berada di tingkat Kaisar Hantu kelas 6, tetapi sekarang karena dia baru saja menembus segel, kekuatannya belum kembali ke puncak, dan kemudian diserang oleh Wu Jiang dan Hudu, jadi kekuatannya saat ini juga kurang. Tetapi pada saat ini, kekuatan Kaisar Hantu Kembar juga sebanding dengan Yukuan, tetapi energi hantu di tubuh Lamban tidak sekuat hantu Yukuan. Melihat rantai hitam dengan energi menakutkan menyerangnya, Kaisar Hantu Kembar juga mendengus dingin, dan kemudian rantai yang lebih tebal dari hantu mata air terpencil muncul seketika, dan kemudian keduanya membanting bersama dengan kejam. Meskipun rantai penguncian jiwa yang ditampilkan oleh roh hantu Yukuan relatif kecil, itu lebih baik daripada pasokan energi hantu yang konstan di dalam tubuh, sehingga staminanya juga sangat besar, tetapi di sisi lain, rantai-rantai jiwa yang ditampilkan oleh si kembar Kaisar Hantu cukup tebal, tetapi cederanya serius, dan juga tampaknya sedikit kurang dalam stamina. Saat berikutnya, rantai pengunci jiwa yang menyebar dari tubuh Kaisar Hantu Kembar langsung hancur, dan kemudian Yukuan juga memiliki senyum aneh yang menjulang ke langit, dan mengendalikan rantai pengunci jiwa untuk mengenai tubuh Kaisar Hantu Kembar. Melihat bahwa rantai pengunci jiwa yang dia lempar telah mengunci Kaisar Hantu Kembar secara tiba-tiba, hantu mata air terpencil bahkan lebih aneh. Kemudian tangan Yukuan yang agak ilusi juga langsung menarik rantai-rantai jiwa, dan menariknya kembali dengan kejam, dan pemandangan aneh muncul. Saat rantai jiwa Yukuan mengunci tubuh Kaisar Hantu Kembar, Yukuan menariknya dengan kuat, dan tiba-tiba jubah hitam yang menutupi tubuh Kaisar Hantu Kembar itu juga runtuh seketika, memperlihatkan wajah gambar yang agak menakutkan. Ini, Hong Ye juga sengaja menjaga tangannya, jadi dia terus berurusan dengan roh hantu, selama dia memegang hantu itu, tidak perlu membunuhnya. Tapi saat Kaisar Hantu Kembar mengungkapkan warna aslinya, bibir Hong Yebe juga sedikit terbuka, terlihat sangat terkejut. Seluruh tubuh Kaisar Hantu Kembar, sisi kiri dan kanan sangat jelas. Satu sisi memiliki warna dan kulit, sedangkan sisi lainnya kosong, seperti selembar kertas kosong yang membuat orang bergidik. Tunggu, nafas ini, bagaimana aura Kaisar Hantu Kembar ini mirip dengan aura klan jiwa. Ilusiku, Hong Ye juga bergumam pada dirinya sendiri, karena dengan kekuatan Hong Ye yang kuat, dia juga merasakan rasa familiar dari Kaisar Hantu Kembar. Sudahkah kamu menunjukkan warna aslimu sekarang? Yukuan Ghost juga menatap Kaisar Hantu Kembar dengan keserakahan yang tebal di matanya, dan banyak air liur meluap dari mulutnya, yang terlihat agak tidak senonoh. Batuk, batuk, batuk. Aku tidak berharap kamu melakukan begitu banyak hal baik, Yukuan, selama waktu ketika aku disegel. Kaisar Hantu Kembar terbatuk lebih keras. Jelas, rantai hantu-hantu Yukuan langsung menembus koneksi tubuhnya. Karena jiwanya sendiri, dia juga lebih lemah. Bukankah rasa rantai jiwa ini tidak enak? Yukuan juga terlihat sangat aneh, dan kemudian menatap Kaisar Hantu Kembar yang lemah di depannya. Kamu, siapa kamu? Batuk, batuk, batuk. Kaisar Hantu Kembar tenang beberapa saat yang lalu, tetapi ketika Yukuan memanggil Yin jahat, napasnya tiba-tiba menjadi bergejolak, pupil matanya terbuka lebar, dan hantu mata air yang tenang di depannya menyengat, jelas tidak dapat dipercaya. Orang biasa tahu bahwa Kaisar Hantu Kembar adalah satu kembar, yang terdiri dari dua bagian,
kekuatan puncak telah mencapai tingkat kaisar hantu kelas 7 dan terkenal dengan keganasannya. Tetapi ada sangat sedikit orang yang mengetahui identitas sebenarnya dari kaisar hantu kembar, belum lagi mereka yang masih tahu namanya, dan tidak banyak orang di seluruh dunia hantu mengatakan, "Kamu siapa?" Kaisar hantu kembar juga meraung, karena dia merasakan bau yang akrab dari rantai kunci jiwa, tetapi dia tidak tahu siapa mata air terpencil di depannya. "Xie Yin, kamu benar-benar pelupa. 100 tahun yang lalu, desa Daoxiang, apakah kamu masih ingat?" Saat Yukuan berbicara, matanya memerah, dan niat membunuh yang mengerikan itu langsung dilepaskan, giginya terkatup rapat, dan suara berderit itu sepertinya bisa dimakan. Kaisar hantu kembar. Desa Daoxiang, bagaimana mungkin? Kaisar hantu kembar juga menatap hantu di depannya dengan ketakutan seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. "Mungkinkah itu kamu?" Kaisar hantu kembar juga sepertinya mengingat sesuatu, dan kemudian berkata dengan terkejut. "Ribuan tahun yang lalu, pertempuran antara kalian dari dunia hantu dan Suan Santian, perang di luar kendali. Di tepi Suantian, ada sebuah desa kecil bernama Desa Daoxiang. Ada ratusan keluarga yang tinggal di desa kecil itu. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, semua orang hidup dalam harmoni dan hidup cukup bahagia. Sampai kedatangan kalian para iblis, itu benar-benar berubah, semuanya telah berubah." Yukuan juga meraung dengan pupil merah. Kaisar hantu kembar juga mengingat sesuatu saat ini, ketika dunia hantu baru saja menginvasi Suan 1000 tahun yang lalu, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan. Hong Ye di samping juga meledak dengan semangat juang yang besar, langsung menjebak roh hantu, dan kemudian mata indah itu sedikit menoleh, menatap hantu. Kaisar hantu kembar di depannya sudah menjadi tubuh jiwa saat ini, tetapi yang aneh adalah bahwa energi hitam aneh terus-menerus terjerat dalam jiwa, sehingga terlihat cukup aneh, dan rantai jiwa gelap juga terhubung, dari tubuh hantu di musim semi yang tenang pada kaisar hantu kembar. Hong Ye samar-samar merasa bahwa 3 orang di depannya tampaknya adalah tubuh jiwa. Sialan, roh hantu juga meledak dengan kekuatan besar, mencoba melepaskan diri dari pengepungan daun merah, tetapi kekuatan pembangkit tenaga Dou di bintang 6 tidak dapat diremehkan, jadi ia juga terperangkap, tetapi hantu itu menolak daun merah serang, sambil melihat kaisar hantu kembar. Karena hantu jelas merasakan fluktuasi yang lebih lemah dari kaisar hantu kembar, itu jelas merupakan efek dari apa yang disebut rantai kunci jiwa. Bahkan roh hantu-hantu yang kuat ke tingkat puncak kaisar pertempuran bintang 4 tidak akan menyadari rantai kunci jiwa. Dari sini cukup untuk melihat kekuatan rantai jiwa ini. "Tahukah Anda bahwa saya dulu memiliki keluarga dengan 4 orang? Orang tua saya, saudara laki-laki dan saya, tetapi karena kehadiran Anda, tidak satu pun dari kami di desa Daoxiang yang selamat. Ratusan keluarga di desa Daoxiang dibunuh secara brutal olehmu. Saya tidak di rumah saat itu. Ketika saya kembali, saya baru saja datang ke pintu masuk desa, dan saya mencium bau darah yang kuat. Kemudian saya melihat dari dekat dan seluruh desa dipenuhi dengan darah. Saya menangis dan berlari pulang seperti orang gila, dan ada sungai darah di depan saya. Orang tua saya dan saudara laki-laki saya semuanya berlumuran darah. Mereka menahan napas terakhir mereka dan mengatakan kepada saya untuk tidak membalas dendam, tetapi untuk hidup sendiri, dan kemudian mereka menutup mata dan tidak bisa membuka mata. Saya mencoba yang terbaik untuk memohon agar mereka tidak mati, tetapi mereka mati begitu saja di depan mata saya. Itu baru saja meninggal, orang tua dan saudaraku. Itu mati tepat di depan mataku. Kamu tahu, aku baru berusia 12 tahun saat itu. Itu karena kesalahanmu para iblis, kamu benar-benar pantas masuk neraka. Untuk merencanakan balas dendam ini, saya telah menjadi tidak manusiawi, bukan hantu, untuk mengirim Anda ke neraka." Yukuan juga berkata dengan penuh semangat, dan ada beberapa orang tak dikenal di mata merah. Cairan mengalir keluar, batuk-batuk-batuk, itu hanya sekelompok semut, bunuh dan bunuh. Kaisar hantu kembar juga cukup menghina, dan orang-orang yang mati di tangannya di Hongshan. Setelah Yukuan selesai berbicara, niat membunuh yang kuat muncul di matanya, dan dia meremas tangannya, dan tiba-tiba kekuatan yang menakutkan muncul. Dengan bantuan rantai penguncian jiwa yang menghubungkan keduanya, Kaisar hantu kembar juga menyeringai kesakitan, berdiri. Penerobosan, Kaisar hantu kembar juga gemetar. Hebat, dia bisa merasakan bahwa hantu mata air terpencil pasti tidak akan membiarkannya pergi hari ini. Kekuatan menakutkan ini berpikir untuk binasa bersama. Sial,
Jangan menahanku jika kamu ingin mati. Kaisar hantu kembar juga berteriak keras, dan kemudian energi hantu yang tersisa di tubuh juga berlari, mencoba melepaskan diri dari rantai hantu mata air terpencil. Rantai jiwa, jika begitu mudah untuk dilepaskan, maka itu tidak layak untuk gelar ini. Tidak peduli bagaimana Kaisar hantu kembar berjuang, dia tidak pernah melepaskan diri dari belenggu rantai jiwa. Menyaksikan hantu mata air terpencil bergerak ke arahnya selangkah demi selangkah, Kaisar hantu kembar merasakan niat membunuh yang menakutkan untuk pertama kalinya. Xie Yin, aku bersumpah di awal bahwa aku pasti akan membunuhmu dalam hidup ini dan membalaskan dendam ratusan orang yang tewas di desa Daoxiang. Terima percobaannya. Hantu Yukuan juga berjalan menuju Kaisar hantu kembar selangkah demi selangkah, berbicara terus-menerus, tetapi energi hantu di tubuhnya menjadi semakin padat, jelas mempersiapkannya. Bajingan kecil, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Kalau begitu kamu salah. Kaisar hantu kembar juga tertawa, dan saat berikutnya, tubuh jiwa yang diikat oleh rantai jiwa juga langsung mengembang. Tidak, itu penghancuran diri. Hong Ye juga terkejut, dan kemudian dia tidak punya waktu untuk peduli dengan hantu mata air terpencil, hantu, dan Kaisar hantu kembar, dan dengan cepat mengabaikan mereka di luar sumur. Penghancuran diri yang mengerikan seperti itu ada di bagian dalam sumur yang kecil dan sempit, maka kekuatan ledakan yang dihasilkan tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Saya harap Anda tidak semua mati, jika tidak kesepakatan kita adalah. Hong Ye juga melihat ledakan setinggi langit di sumur, dan kemudian dia membuka bibirnya sedikit. Batuk, batuk, batuk. Bawa aku mundur. 5 hari. Sosok gelap juga muncul di depan Hong Ye dalam sekejap, sangat lemah, seolah bisa menghilang kapan saja. Hong Ye tidak banyak bicara, melihat luka pada Yukuan, itu pasti disebabkan oleh Kaisar hantu kembar, tetapi sekarang Yukuan memiliki aura Kaisar hantu kembar di tubuh, yang juga sangat mengejutkan bagi Hong Ye. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak berhenti, dan kemudian membawa hantu mata air terpencil dan pergi dengan cepat, menuju tempat dengan hantu yang sangat kuat. Yukuan terluka sangat parah saat ini, tetapi dia tidak memiliki nafas seperti Kaisar hantu kembar jelas. Setelah ledakan, Kaisar hantu kembar telah ditundukkan oleh Yukuan. Di dalam sumur kering, di lorong sempit, roh hantu juga terluka oleh ledakan yang mengejutkan, tetapi pada saat ledakan, hantu-hantu samar-samar melihat bahwa Kaisar hantu kembar tampaknya ditelan langsung oleh hantu terpencil. Musim semi, Qimei merasa ada sesuatu yang bergetar hebat di belakang gerbang raksasa hitam, dan kemudian terdiam lagi, berpikir sia-sia, dan kemudian diam-diam meninggalkan sumur kering. Hal yang paling mendesak adalah memulihkan cedera terlebih dahulu. Sungguh aneh bahwa lorong sempit di sumur kering itu tidak terluka setelah ledakan yang mengejutkan itu. Ketenangan dipulihkan di sumur kering. Tuan, maukah Anda melakukan ini? Di gua yang tenang, serigala yang dikelilingi oleh guntur tertutup rapat oleh seberkas sinar bulan, katanya juga. Melihat lebih dekat, ini adalah Raja Serigala Guntur Perak Chang yang bertarung dengan harimau suci api surgawi sebelumnya. Namun, saat ini, ukuran Silver Chang Thunder Wolf King juga telah menyusut banyak, dan kekuatannya juga jauh lebih lemah. Hehe, jangan khawatir, anak ini layak mempelajari teknik pesawat ulang-alikku, lagi pula, aku merasakan beberapa rasa yang akrab darinya. Xiao Yue juga tersenyum. Jangan bicara, ayo pulihkan lukamu. Aku sudah membuat kesepakatan dengannya, dan ketika ras manusia ini berakhir, itu akan memungkinkanmu untuk mendapatkan kembali kebebasanmu, kata Xiao Yue sambil tersenyum. Ya, Raja Serigala Guntur Perak Chang berkata dengan penuh semangat. Meskipun dia dipanggil oleh teknik pemanggilan Dou sebelumnya, karena pria di depannya mengatakan ada jalan, maka ada jalan. Xiao Yan ini memiliki banyak rahasia, ini menarik dan menarik. Seorang pria berjubah merah juga memandang Xiao Yan dan mereka bertiga dari kejauhan dan berbisik. Di dalam sumur kering, ada banyak lorong, dan di antara lorong-lorong itu, ada dua sosok yang dikenalnya, Mu Yingying dan Tianhuo Shenghu. Harimau besar, apa yang ada di dalam sumur ini? Mengapa saya merasakan aura yang sangat menakutkan dan aneh? Mu Yingying juga berkata perlahan, dengan kekuatan Mu Yingying di puncak Kaisar Dou Bintang 4 saat ini, dia juga merasakan aura yang agak kuat di kedalaman, nafas yang kering ini, begitu dia berbicara. Sumur ini adalah sumur penekan hantu. Menurut legenda, itu didirikan oleh kekuatan besar Suan Santian untuk menekan dan menyegel hantu yang kuat.
Sumur itu misterius dan memiliki batasan yang sangat kuat. Orang biasa tidak bisa masuk ke sini. Namun, kekuatan hantu ini juga sangat tirani, dan dikenal sebagai Kaisar Hantu Kembar, tetapi, Kaisar Hantu Kembar, ini memiliki dua bagian, satu bagian disegel di tempat lain, jika tidak, kekuatan keduanya pembangkit tenaga puncak dari Kaisar Pertempuran Bintang 7 Manusia. Tianhuo Shenghu yang tampak seperti manusia juga berkata sedikit, jelas ada beberapa ketakutan dalam kata-katanya, karena kekuatan Kaisar Hantu Kembar ini terlalu kuat, jadi selalu ditekan di sini. Namun, harimau suci api surgawi juga menjadi tenang. Bagaimanapun, penguasa sejati dari hutan mayat neraka memiliki tugas untuk menjaga dan menekan sumur penekan hantu yang disegel oleh Kaisar Hantu Kembar, jadi dia tidak banyak berpikir tentang itu. Dan meskipun mereka turun ke kota hantu, itu hanya di pinggiran sumur. Sedangkan untuk pusat kota hantu, ada batasan yang sangat kuat, jadi mereka tidak bisa masuk bersama. Alasan mengapa Tianhuo Shenghu menemani Mu Yingying di sini adalah karena api biru di tubuh Mu Yingying tampaknya sangat kuat. Itu adalah nyala api paling kuat yang pernah dilihat oleh harimau suci api surgawi. Tidak satupun dari mereka. Selain itu, Mu Yingying juga memberikan banyak api biru ke harimau suci api surgawi sebelumnya, sehingga kekuatan harimau suci api surgawi terus meningkat. Jadi apa yang dikatakan harimau suci api surgawi adalah untuk melindungi Mu Yingying ini saat ini, kompetisi penjarahan. Bagaimanapun, ini adalah leluhur kecil, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya, dan harimau suci api surgawi tidak memiliki keraguan tentang tingkat mengerikan api di tangan Mu Yingying. Luo Guang, apakah kamu yakin Xiao Yan ada di lantai 3? Seorang wanita cantik juga berbicara perlahan. Jangan khawatir, aku tidak mungkin salah. Aku melihatnya memasuki lantai 3 hutan mayat neraka dengan mataku sendiri, jadi aku tidak bisa berbohong padamu. Luo Guang juga tersenyum dan menyentuh perutnya. Jika itu masalahnya, ayo pergi, Xiao Yan memiliki apa yang aku butuhkan. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mengabaikan Luo Guang dan langsung menuju ke kedalaman lantai 3. Namun, kekuatan wanita ini juga sangat tidak lemah, pembangkit tenaga di tahap akhir Do di bintang 4. Menambahkan Luo Guang, sangat mengesankan bahwa dua pembangkit tenaga tahap akhir Dou di bintang 4. Meskipun aku tidak tahu harus berbuat apa denganmu, Xiao Yan, tapi kurasa itu bukan hal yang baik. Xiao Yan, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri untuk lebih banyak kebahagiaan. Luo Guang juga berkata diam-diam dan mengikuti. Ketika Xiao Yan sedang berjalan, dan Xiao Yan tiba-tiba bersin tanpa alasan yang jelas. Ini benar-benar aneh. Setelah berbicara, Xiao Yan juga menyentuh hidungnya. Secara logis, dia seharusnya tidak masuk angin. Dia memiliki nyala api yang mengerikan di tubuhnya, dan dia adalah fisik yang paling tidak mungkin terkena flu pilek. Bagaimana dia bisa? Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Berhati-hatilah agar tidak masuk angin. Setelah Yueru selesai berbicara, dia juga mengeluarkan sepotong pakaian dari cincin itu, dan kemudian dengan lembut mengangkat tangan gioknya dan perlahan-lahan meletakkannya di Xiao Yan. Lagi, Mo Feng, yang berada di sampingnya, tanpa sadar menamparkan bibirnya, jelas sangat tidak berdaya. Mereka bertiga terdiam dan terus berjalan sampai mereka tiba di kedalaman lantai 3 dalam sekejap mata. Sejak Xiao Yan dan mereka bertiga melintasi gua di lantai 3 dan menemukan penghalang misterius, Xiao Yan menjadi jauh lebih berhati-hati, dan kekuatan jiwa Xiao Yan telah melihat sekeliling sepanjang waktu. Namun, kekuatan jiwa Xiao Yan tiba-tiba berputar tanpa sadar di tanah di sini, seolah-olah ada energi khusus di sini, yang menarik perhatian Xiao Yan. Masuk akal bahwa keadaan ini tidak boleh terjadi, karena Xiao Yan adalah seorang apoteker tingkat tinggi, jadi kontrol kekuatan jiwanya cukup halus, dan kekuatan jiwa besar selalu dikendalikan oleh kekuatan kontrol kuat Xiao Yan, jadi ketika ini terjadi, Xiao Yan harus waspada. Meskipun Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda di permukaan, dia diam-diam kagum, dan diam-diam melepaskan kekuatan jiwa yang lebih kuat, dengan hati-hati memeriksa gerakan di sekitarnya. Saya tidak tahu jika saya tidak memeriksanya, saya terkejut ketika saya memeriksanya. Tempat di mana Xiao Yan dan yang lainnya sekarang memiliki energi hantu yang sangat kuat dan beberapa aura yang sangat tidak jelas, yang jelas merupakan yang terkuat di lapisan ketiga hutan mayat. Long Yi, di mana ini? Xiao Yan juga berjalan perlahan, kecepatannya melambat, dan kemudian dengan lembut berkomunikasi dengan penguasa kuno abadi api abadi di punggungnya. Melihat ini,
Yueru dan Mu Feng juga melambat. Mereka hanya ingin bertanya pada Xiao Yan apakah dia telah mencapai tujuannya, tetapi mereka menemukan bahwa Xiao Yan sedang mencari sesuatu, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Di sini, sepertinya itu adalah lokasi sumur kering. Long Yi juga berbisik, bukankah kamu bilang kamu tahu? Xiao Yan juga tidak berdaya, jadi mungkin saja Long Yi membodohinya. Aku tahu tempat ini, tapi aku tidak bisa keluar dari alam rahasia, dan keduanya berjauhan, jadi aku hanya bisa samar-samar merasakan lokasi sumur kering ini. Adapun lokasi spesifiknya, namun, tingkat energi hantu di sini sangat langka di lantai 3 hutan mayat, jadi seharusnya ada di sini. Long Yi buru-buru menjelaskan karena takut akan kesalahpahaman Xiao Yan. Kembalilah, kamu. Xiao Yan juga bersiap tanpa daya untuk menghalangi komunikasi Yi Huo Henguchi. Tunggu, Xiao Yan. Long Yi tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, suara yang sama sekali berbeda dari biasanya. Mendengar itu, Xiao Yan juga memperhatikan. Meskipun saya tidak merasakan lokasi sumur kering, saya merasakan nafas harimau suci api surgawi. Harimau suci api surgawi tampaknya ada di sini. Dan ada aura yang sangat kuat di sekelilingnya. Long Yi juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa harimau suci api surgawi datang ke lantai 3 hutan mayat neraka? Dan aura di sekitar harimau suci api surgawi tidak lemah. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah Huo Shenghu juga tahu tentang harta karun di hutan mayat neraka hari itu? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Kamu harus tahu, bagaimanapun, harimau suci api surgawi juga tinggal di hutan mayat ini, dan merupakan penguasa wilayah tertentu di lantai 2, jadi. Long Yi juga berkata, sial, jika mereka yang pertama masuk. Pupil Xiao Yan menyusut, dan kemudian niat membunuh yang samar muncul. Hehehe, Xiao Yan, jangan khawatir, meskipun beberapa penguasa hutan mayat Yin tahu tentang sumur kering di lantai 3 hutan mayat Yin, mereka tidak dapat melanggar larangan, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya, yang disebut harta karun. Long Yi juga percaya diri. Begitukah? Xiao Yan juga tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ya, akan mudah untuk menyegel kaisar hantu kembar. Long Yi juga berkata, tapi kamu dapat yakin bahwa kekuatan harimau suci api hari itu harus berada pada tingkat tahap awal Dou di bintang 5. Adapun kekuatan aura di sekitarnya, itu harus lebih lemah darinya. Long Yi juga membuka mulutnya. Siapa yang lebih kuat antara kamu dan harimau suci api surgawi? Xiao Yan juga tiba-tiba tertawa, dan kemudian dengan lembut membelai penguasa kuno api abadi di belakangnya. Omong kosong, tentu saja hebat. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya membutuhkan 3 makhluk abadi untuk bergabung untuk menyegel saya? Bagaimana saya bisa bingung dengan harimau suci api surgawi ini? Long Yi juga berkata dengan arogan. Meskipun aku telah disegel begitu lama dan kekuatanku telah turun secara signifikan, aku masih tidak peduli dengan harimau suci api surgawi. Hei, Xiao Yan, kamu juga bisa melepaskanku ketika kamu berjuang untuk membantumu bertahan melawan pembangkit tenaga yang berada di puncak Kaisar Dou bintang 5. Long Yi juga tersenyum, tetapi senyumnya dipenuhi dengan rasa hormat yang luar biasa, untuk kekuatannya sendiri, kepercayaan diri. Dengan tubuh naga api dan nyala api sekuat api yang berbeda, kekuatan Long Yi tidak lemah. Hei, itu yang aku inginkan. Xiao Yan juga tertawa. Dia hanya menundukkan Long Yi dan tidak berani membiarkannya bertarung sendirian. Lagi pula, dia mengkhawatirkan masa depan. Karena dia baru saja menaklukkan Long Yi pasti tidak puas. Jadi jika dia membiarkannya keluar untuk bertarung pada saat itu akan menjadi hal kecil jika dia tidak sengaja diserang. Tetapi jika dia melarikan diri, itu akan menjadi masalah besar. Tapi hal semacam ini tidak akan terjadi sekarang karena api sumber Long Yi telah diserap dan ditelan oleh Xiao Yan, dan kekuatan sumbernya telah rusak, jadi dia hanya bisa hidup di penguasa kuno api aneh ini. Dia terus menyerap kekuatan api untuk melengkapi dirinya sendiri, tetapi Long Yi juga menemukan bahwa api di tubuh Xiao Yan sangat membantu kultivasinya. Berkata bahwa Xiao Yan masih memiliki Raja Klan Naga mereka, dan Raja Naga Emas melekat padanya. Long Yi juga lega saat ini dan siap untuk mengikuti Xiao Yan. Ketika Raja Naga Emas kembali ke Naga Klan di masa depan, dia juga akan dapat memenangkan banyak manfaat. Inilah alasan mengapa Long Yi benar-benar tidak menolak Xiao Yan, jadi Long Yi ini juga mulai membantu Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan sekarang terlalu lemah.
Adapun kembalinya Raja Naga Emas ke klan naga, ada seharusnya banyak waktu, tetapi Long Yi tidak terburu-buru, apa yang dimiliki naga mereka adalah umur yang panjang. Adapun aura di sebelah Fire Secret Tiger hari itu, seharusnya menjadi tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin, Mu Yingying, kan? Xiao Yan juga bergumam, rupanya, dia merasakan fluktuasi panas yang sama dari napas itu. Apakah puncak Kaisar Do Bintang 4? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Jelas, Mu Yingying ini dapat menonjol di antara puluhan ribu orang ini dan mendapatkan tempat pertama, jelas itu tidak akan sesederhana itu. Namun, Xiao Yan juga mengangkat kepalanya yang arogan. Hanya di bawah tekanan dia bisa termotivasi. Dia tidak bisa menahan senyum percaya diri. Ayo pergi, itu tidak jauh dari tujuan. Setelah berbicara, dia juga pergi ke tempat yang dia rasakan sebelumnya. Ketiganya berjalan perlahan. Xiao Yan juga mengarahkan kekuatan jiwa besar di tubuhnya menuju tempat abnormal yang baru saja muncul, mencoba mencari tahu alasannya. Segera, pola kasar muncul dengan jelas di benak Xiao Yan saat kekuatan jiwanya ditarik. Informasi yang diselidiki dari kekuatan jiwa, yaitu di tengah hutan lebat tidak jauh, melalui hutan, sebidang tanah kosong, dan sesuatu yang tiba-tiba juga berdiri di sini, tampaknya ada sumur kering. Pada saat ini, Xiao Yan sangat gembira. Sumur kering ini adalah tempat yang dikatakan Xiao Yue sebelumnya, dan juga tempat di mana Long Yi mengatakan bahwa harta terbesar di hutan mayat ada. Setelah menemukan lokasi sumur kering, Xiao Yan juga mempercepat langkahnya dan berjalan lurus ke dalam hutan, menuju ke tanah di mana sumur kering itu berada. Yueru dan Mu Feng juga mengikuti dengan cermat. Setelah beberapa saat, ketiganya berjalan melalui hutan dan datang ke tanah kosong, dan sumur kering juga muncul di depan mereka bertiga. Sumur ini adalah tujuan perjalanan kita. Xiao Yan juga melihat sumur kering di depannya. Hati-hati, saat Mu Feng hendak keluar, Xiao Yan menangkapnya. Ya, Mu Feng juga bergerak maju perlahan, jelas agak berhati-hati. Ada di sini, ada juga aura yang sangat bersemangat di atas penguasa kuno Yi Huo Eternal. Sumur kering ini, ketiganya perlahan datang ke sumur kering dan menemukan bahwa tidak ada masalah, dan segera melihat ke atas dan ke bawah sumur kering. Ada puluhan kaki datar di samping sumur kering, hanya sumur kering menonjol sedikit, yang cukup aneh. Kepala sumur-sumur kering agak bulat, dan ukurannya harus cukup besar untuk menampung seseorang, tetapi sekitar sumur kering telah banyak rusak, jelas telah melalui bertahun-tahun. Melihat ke bawah dari kepala sumur, Anda tidak dapat melihat dasar sumur, tetapi yang dapat Anda lihat adalah tidak ada air sumur di sumur kering ini, seperti sumur kering yang telah ditinggalkan. Sumur itu sangat dalam, meskipun tidak mungkin untuk melihat sampai akhir, tetapi dengan persepsi jiwa Xiao Yan yang besar, dia dapat dengan jelas merasakan beberapa aura yang sangat tidak jelas di dalam sumur ini. Tampaknya ada beberapa makhluk kuat yang tersembunyi di dalam sumur, yang sedikit dalam pikiran Xiao Yan tidak jelas. Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan berkata kepada kedua temannya, "Kalian hati-hati menyelidiki ini dengan baik, apakah Anda merasa ada yang aneh di sini?" Mu Feng sedikit mengernyit dan berkata, "Xiao Yan, kamu benar, tapi aku yang paling sensitif terhadap hantu. Sepertinya ada beberapa rahasia di dalam sumur ini. Namun, satu-satunya perbedaan yang saya rasakan adalah bahwa ada hantu besar di sumur kering ini. Hantu besar seperti itu tampaknya menunjukkan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di sumur ini. Adapun bagian yang lebih dalam dari sumur, tampaknya diisolasi oleh kekuatan misterius." "Yah, aku juga tidak mendeteksinya." Yueru mendengar kata-kata itu, tidak berbicara, hanya berjongkok sedikit dan melihat ke suatu tempat di mulut sumur. "Menurutmu apa ini?" Pada saat berikutnya, Yueru di tangan gioknya dengan lembut menunjuk kata-kata kecil di mulut sumur kering. Menekan hantu dengan baik, Xiao Yan dan Mu Feng juga menoleh, melihat karakter kecil yang dimaksud Yueru, menemukan tiga kata ini, dan memanggil. "Mungkinkah ini kota hantu?" Mu Feng juga sedikit terkejut. "Apa itu kota hantu ya?" Xiao Yan mendengar kata-kata Mu Feng dan mendengar beberapa petunjuk darinya. Sepertinya Mu Feng tahu banyak. "Kamu tidak tahu tentang ini. Yang disebut kota hantu adalah metode penyegelan hantu yang luar biasa, tapi hantu yang disegel di setiap kota hantu adalah hantu yang sangat ganas. Makhluk hantu di dunia hantu pada dasarnya licik, dan aura mereka cukup aneh dan dingin, dan meskipun saya tidak tahu apa nyala api di tubuh Anda, Xiao Yan, itu sangat kuat,
jadi itu musuh dari hantu-hantu seperti itu. Adapun sumur hantu, aku mendengar tuanku berkata bahwa sumur hantu digunakan untuk menyegel hantu. Hantu di dunia hantu dibagi menjadi 3 hantu utama dari yang terkuat hingga terlemah, 4 hantu utama, dan 9 kaisar hantu. Adapun hantu di bawah, mereka adalah bawahan dari kaisar hantu, dan jumlah hantu juga ratusan dari mereka. Setiap kota hantu disegel dengan hantu setidaknya di tingkat kaisar hantu. Hantu di tingkat kaisar hantu jauh lebih kuat daripada kita manusia, dan bagaimanapun, tempat ini masih di hutan mayat, dan kekuatan hantu tidak kecil, jadi kita harus ekstra hati-hati, kata Mu Feng juga. 3 hantu besar, 4 hantu besar, 9 hantu besar. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Bocah ini benar, pembangkit tenaga di dunia hantu dibagi menjadi 3 dewa hantu utama, 4 dewa hantu, dan 9 kaisar hantu, tetapi 3 dewa hantu adalah orang paling kuat di dunia hantu, dan begitu juga dewa hantu. Pembangkit tenaga yang sebanding dengan tingkat keabadian pertempuran manusia, seperti untuk kaisar hantu, orang terkuat memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak kaisar pertempuran manusia Anda, dan yang terlemah. Petik 2. Ngomong-ngomong, yang terlemah lebih kuat darimu. Long Yi juga memikirkannya. Xiao Yan juga penuh dengan garis hitam saat ini. Ketika saya disegel di alam rahasia 1000 tahun yang lalu, kota hantu ini belum muncul. Setelah saya disegel, sumur hantu kota ini ditampilkan oleh kekuatan tertentu dalam Suan Santian, tetapi menurut situasi segel di waktu itu. Lihat, meskipun kaisar hantu yang disegel di sini juga seorang kaisar hantu, tetapi pada saat penyegelan, saya jelas merasa bahwa kaisar hantu itu tidak lengkap dan sepertinya kehilangan setengahnya. Long Yi juga mengingatnya, keras. Xiao Yan juga penasaran saat ini. Xiao Yan bisa merasakan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di kolam dingin ketika dia berpartisipasi dalam tes di Hongshan pada waktu itu, tetapi dibandingkan dengan Ki hantu di kota hantu di depannya, itu tidak diragukan lagi tidak signifikan. Hantu di Hanci pada waktu itu sepertinya disebut Kaisar Hantu Kembar. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Kaisar Hantu Kembar, ya, kenapa aku tidak ingat bahwa ketika aku disegel, kekuatanku berkurang menjadi hanya setengah maka itu hanya bisa menjadi Kaisar Hantu Kembar. Long Yi juga berseru, mungkinkah segel di kota hantu ini benar-benar Kaisar Hantu Kembar? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, lalu melihat ke sumur. Jika dikatakan bahwa Kaisar Hantu Kembar benar-benar kembar, maka kemungkinan besar mereka disegel secara terpisah, sebagian disegel di kolam dingin Hongshan, dan sebagian disegel di sumur kering di lantai 3 dari hutan mayat. Hanya saja separuh dari Kaisar Hantu Kembar di Red Mountain Cold Pond jelas merupakan separuh yang lebih lemah. Adapun lapisan ketiga hutan mayat Yin, segelnya harus menjadi separuh yang paling tirani. Seharusnya, tapi aku telah disegel terlalu lama, dan aku tidak tahu banyak tentang dunia luar. Informasi tentang Kaisar Hantu Kembar juga. Long Yi juga menggelengkan kepalanya, jelas tidak dapat membantu. Xiao Yan, Kaisar Hantu Kembar, aku sangat merindukannya. Sebuah aura familiar tiba-tiba datang dari cincin Xiao Yan. Tuan, apakah Anda sudah bangun? Xiao Yan merasakan napas ini dan sangat bersemangat, karena sumber napas ini adalah cincin Kaisar Yan di tangannya. Tuan, apakah Anda merasa lebih baik? Hehe, Xiao Yanxi, kamu benar-benar pintar, tapi coba tebak apa yang kamu percayakan untuk memasuki alam rahasia itu, dan energi naga apa yang kamu serap juga membuatku memulihkan banyak kekuatan. Bisakah kamu mencapai level itu? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di bawah pertempuran dewa, itu bukan masalah. Aura yang sulit diatur juga terpancar dari ring. Pada saat ini, Long Yi di penguasa kuno Yi Huo Heng juga merasakan momentum Raja Naga, tetapi menghilang begitu saja dalam sekejap. Itulah yang seharusnya dimiliki Raja Klan Naga. Long Yi juga bergumam pada dirinya sendiri, jelas napas singkat ini juga ditemukan oleh Long Yi. Meskipun kekuatanku telah pulih banyak, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah tubuh jiwa, begitu banyak hal yang harus kamu lakukan. Hal terpenting adalah bahwa tubuhmu tidak dapat mendukung keterikatan kekuatanku yang besar, tapi jangan khawatir, ketika kamu keluar dari sini, aku akan mengajarimu metode pemurnian tubuh yang unik untuk klan naga kami, dan kemudian. Petik 2. Hehe, Raja Naga Emas juga tertawa jahat. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Xiao Yan sebenarnya memiliki perasaan diperhitungkan, tetapi dia menantikannya. Bagaimanapun,
Hal yang paling kuat dalam keluarga naga adalah kekuatan fisik. Terlebih lagi, tuannya, Raja Naga Emas, dikenal karena kekuatan fisiknya, dan dia menantikan teknik pemurnian tubuh ini. Oke, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Mengapa kamu datang ke lantai 3 hutan mayat neraka? Di sini sangat berbahaya. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang dalam. Lewat sini, Xiao Yan menjelaskan secara singkat beberapa hal yang terjadi sebelumnya. Apakah itu hantu? Ini benar-benar sudah lama sejak aku melihatnya. Omong-omong, Kaisar Hantu Kembar dan aku sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Aku tidak pernah berharap melihatnya di sini lagi hari ini. Raja Naga Emas juga perlahan menatap kota hantu di depannya. Tuan, Xiao Yan juga memanggil dengan lembut di dalam hatinya. Aku baik-baik saja, aku baru saja mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Raja Naga Emas juga berkata dengan sedih. Kaisar Hantu Kembar sebenarnya dibagi menjadi dua orang. Hanya ketika keduanya digabungkan, mereka dapat disebut Kaisar Hantu Kembar asli. Yang tidak disegel di Hongshan Hanci sebelumnya adalah Xie Yin. Adapun kota hantu di depan dari saya ini adalah Yin jahat. Raja Naga Emas juga bergumam. Yin jahat, Yin jahat. Xiao Yan juga berkata perlahan. Itu benar, jika kita membicarakannya secara terpisah. Kekuatan keduanya adalah kejahatan lemah yang disegel di kolam dingin Gunung Merah, dan mereka hanya Kaisar Hantu kelas 6. Adapun kejahatan yang disegel di kota hantu, itu adalah pembangkit tenaga yang sebanding dengan Kaisar Hantu peringkat 7. Raja Naga Emas juga bergumam, dengan keseriusan dalam kata-katanya. Kaisar Hantu peringkat 6, Kaisar Hantu peringkat ke-7. Xiao Yan juga dengan cepat menghitung di dalam hatinya. Pangkat Kaisar Hantu ini sama dengan Kaisar pertempuran mereka. Kekuatan Kaisar Hantu kelas 6 mirip dengan kekuatan manusia dari Kaisar pertempuran bintang 6. Adapun kelas 7, Kaisar Hantu yang disegel di sumur hantu ini sebenarnya sangat kuat. Xiao Yan juga sedikit waspada. Jelas, tidak ada Kaisar Hantu Kembar yang bisa melawannya sekarang. Dan hal yang paling menakutkan tentang Kaisar Hantu Kembar ini adalah mereka dapat digabungkan menjadi satu kesatuan. Pada saat itu, kekuatan mereka juga akan meningkat. Raja Naga Emas juga berkata. Fusion, Xiao Yan juga sedikit terkejut. Jika dua bagian dari Kaisar Hantu Kembar yang disegel oleh segel ini menyatu, maka kekuatan mereka. Xiao Yan bahkan tidak bisa membayangkannya. Menurut kekuatan Xiao Yan saat ini, meskipun dia hanya pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 4, dia tidak terlalu keras kepala untuk melawan Kaisar Dou Bintang 4 yang terlambat. Tetapi untuk Kaisar Dou Bintang 5, atau Kaisar Dou Bintang 6 yang lebih kuat. Hehe, kamu tidak perlu khawatir, aku samar-samar bisa merasakan bahwa ada kehadiran yang agak kuat di hutan mayat ini yang juga menjaga kota hantu ini. Selain itu, orang yang bertanggung jawab atas Suan yang bertanggung jawab atas kompetisi perebutan poin ini juga memiliki kekuatan yang kuat. Raja Naga Emas juga tertawa. Saya tidak tahu mengapa, setelah mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, pikiran pertama Xiao Yan adalah Xiao Yue, bahkan dengan kekuatan dan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia tidak dapat melihat, tetapi Xiao Yue dapat dengan mudah melihat sendiri. Ayo pergi, ayo turun dan melihat-lihat dulu. Selain nafas separuh Kaisar Hantu Kembar lainnya, sepertinya aku merasakan nafas yang agak akrab di kota hantu ini. Jelas itu adalah harta karun di mulutmu. Raja Naga Emas juga berkata. Xiao Yan juga berjalan ke dalam sumur, siap untuk turun. Ketika Xiao Yan sedang berbicara dengan Raja Naga Emas, Yueru dan Mu Feng juga tidak diam. Yueru terus memeriksa sekeliling dalam upaya untuk menemukan beberapa rahasia yang tidak diketahui, tetapi setelah beberapa saat tidak ada, jadi dia harus menyerah. Adapun Mu Feng, dia memegang pedang kayu dan menatap sumur seolah memikirkan sesuatu. Mu Feng melihat ke dalam sumur, dan setelah beberapa saat ekspresinya sedikit berubah, ada energi hantu di dalam sumur ini, tetapi jika Anda memeriksanya dengan cermat, tidak ada apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang kayuku, Ziyu, karena kamu datang ke sini dan tidak mau pergi, itu berarti pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalam sumur ini, tapi kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali? Xiao Yan, bisakah kamu mendeteksi sesuatu? Xiao Yan melirik Mu Feng, menemukan bahwa Mu Feng mengerutkan kening, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, saya baru saja menemukan bahwa ada beberapa hantu yang tidak biasa di kota hantu ini, dan tampaknya ada sesuatu yang jauh di dalam sumur, itu hanya milik saya.
Penyelidikan diisolasi oleh kekuatan misterius, jadi hanya itu yang aku tahu. Apakah Nona Yueru memperhatikan sesuatu? Mo Feng juga melirik Yueru dengan bingung. Pada saat ini, cahaya aneh melintas di mata Xiao, tapi itu menghilang dalam sekejap dan mereka tidak ditemukan oleh mereka. Yueru juga datang ke sisi Xiaoyan, melihat hantu itu, dan berkata dengan lembut, aku memiliki aura aneh dalam ketidakjelasan, tapi sayangnya itu hilang dalam sekejap, sulit untuk mengetahuinya. Karena yang dibutuhkan Xiaoyan ada di bawah, ayo turun dan lihat. Belum terlambat untuk pergi jika ada yang salah. Bagaimana menurutmu, Mo Feng? Setelah berbicara, dia menatap Mo Feng sambil tersenyum. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya sudah mengatakan bahwa saya akan menyerahkan hidup saya untuk menemani pria itu, jadi bagaimana saya bisa melanggar janji saya? Mo Feng juga bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Cukup sulit untuk memasuki top 100, belum lagi peringkat saat ini bahkan lebih tinggi. Meskipun ada beberapa elemen keberuntungan, tidak dapat disangkal bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Xiaoyan, apa yang kamu butuhkan di sini? Mo Feng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini hanya ramuan obat, tapi sepertinya ada sesuatu di kota hantu ini yang memanggilku. Xiaoyan juga berkata alasan ini secara alami dibuat oleh Xiaoyan. Ketika Mo Feng mendengar ini, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, dan melihat sumur. Melihat ini, Xiaoyan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan berkata dengan lembut, sumur ini tidak besar, saya khawatir kita tidak akan bisa turun bersama. Saya pikir saya akan turun dulu dan melihat-lihat. Mo Feng dan Yueru, kalian berdua di sini untuk saat ini. Perhatikan gerakan di sekitarmu. Jika sesuatu terjadi, kirim peluit, dan aku akan segera datang. Mo Feng juga bingung, Xiaoyan, tunggu, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda pergi dalam hal semacam ini? Saya satu-satunya dari kami bertiga yang pandai dalam hal semacam ini. Saya harus pergi. Anda hanya tinggal di sini dan berbicara dengan Nona Yueru. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berbalik untuk mendorong Xiaoyan menjauh. Xiaoyan meraihnya dan berkata sambil tersenyum, kali ini, bagaimanapun juga, kamu akan menemaniku mencari ramuan obat, dan aku juga merasa ada sesuatu yang memanggilku di hantu ini, baik, tapi kamu tidak merasakannya. Jika kamu tiba, itu akan membuang-buang waktu untuk turun. Setelah berbicara, sebelum Mo Feng bisa berbicara, tubuh Xiaoyan melayang ke kota hantu dengan baik. Melihat Xiaoyan turun setelah dia selesai berbicara, Mo Feng berkata dengan marah, sungguh, mengapa kamu mengambil pekerjaanku? Dengan cara ini, kamu akan dapat melakukan segalanya di masa depan, jadi bagaimana aku bisa bergaul? Lain kali, aku tidak boleh berbicara dengannya lagi, lakukan saja dan bicara. Yueru juga memiliki ekspresi yang sama dan mengkhawatirkan Xiaoyan, jadi mereka berdua tidak berbicara, dan menatap sumur dalam diam.